Bismillahirrahmanirrahim. Asani ayyuhafizu ala sholawatil khamsi fi awqatiha. Dan yang kedua daripada syarat bertorikoh At-Tijaniyah yang diambil keterangan ini dari kitab Al-Fathur Rabbani ialah bahwa dia memelihara sholat 5 waktu pada waktu-waktunya. Nah itu syaratnya begitu ya. Dia mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau sepertinya dia belum sholat ya, masih bolong-bolong sholatnya ya, dengan harapan mudah-mudahan dengan masuk thariqah memperhatikan waktu sholat gitu. Wafil jamaati in amkana, dan di dalam berjamaah jika memungkinkan. Kalau bisa sholatnya juga berjamaah. Nah berarti di sini syariat dalam thariqah nggak dilalaikan, nggak diremehkan, tetap diperhatiin. Terutama sholat 5 waktu. Wa alal awamiri syar'iyati, dan selain dari berjamaah juga perintah-perintah agama. Syariah itu perintah syariat selain sholat, puasa dan lain-lain. Qala Sayyidi radhiyallahu an fi awwali rasailihi kama fi jawahiril ma'ani. Telah berkata Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani di dalam pertama risalahnya, suratnya, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Jawahiril Ma'ani. Nah beliau mengatakan wa syurutuhu ail wirdi al muhafazati ala sholawatil khamsi fil jamaati, dan syaratnya dalam berthariqah yakni dalam wiridnya dia memelihara pada sholat 5 waktu di dalam berjamaah. Wal umuri syariati, dan urusan-urusan agama yang lainnya, perintah-perintah yang lainnya. Nah ini namanya memperhatikan juga dalam urusan syariat ya, jangan mentang-mentang akhirnya dilalain, jangan. Warwat Tabrani marfu'an yaqulu rabbukum, dan telah meriwayatkan Imam Tabrani di dalam hadis yang marfu, beliau berkata Tuhan kamu, man shallas salata liwaqtiha wa hafaza 'alaiha wa lam yudhiha istighfafan bihaqqiha falahu ala ahdin an udkhilahul jannata. Telah meriwayatkan Imam Tabrani di dalam hadis yang marfu telah berkata Tuhan kamu yang mengatakan Allah, barang siapa yang mengerjakan sholat pada waktunya, sholat zuhur nggak sampai keluar waktu, wahafazu 'alaiha, dan dia menjaganya jangan sampai tertinggal. Andai tertinggal dia tetap kerjain dengan qadha. Namanya termasuk menjaga juga dengan qadha. Kemudian walam yudhiha istighfafan bihaqqiha, dan dia tidak melalaikan dengan meringankan haknya dalam sholat. Sholat sih gampang deh, tar aja deh. Akhirnya sampai 3 hari kagak sholat. Nah itu namanya kan melalaikan. Falahu ala ahdin, maka baginya yang benar-benar dia menjaga sholat pada waktunya dan memeliharanya terus. Nah itu bagi orang itu akan mendapat satu janji dari Allah. Janjinya apa? An udkhilahul jannata, aku akan memasukkannya dia dalam surga. Nah itu janjinya Allah kalau orang yang memelihara sholat pada waktunya dan menjaganya terus, nggak sampai tertinggal.
Andai kata tertinggal ketiduran, dia wajib qada. Ini ya janji Allah akan memasukkan ya orang itu ke dalam surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi as-salatu liwaktiha. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling disukai amal, yang paling disukai segala amal kepada Allah ialah sholat pada waktunya. Ai fi awali waktiha, yakni pada awal waktunya, itu dalam tafsirnya. Waqala, dan berkata ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati tabdulu an sholatil fardi bisab'i wa isrina darajatan. Sholat berjamaah, kata Nabi, melebihi daripada sholat sendiri dengan seukuran 27 derajat. Sendiri satu, kalau berjamaah bisa 27 naik itu. Inilah keuntungan sholat berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa li sholati fa asbaghal wudu'a summa masya ila sholatil maktubati fa shallaha ma'an nasi au ma'al jamaati. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu untuk sholat sehingga niatnya nawaitul wudu'ah lis sholah, gitu kan, saya niat wudu untuk sholat, ya, dalam berwudu niatnya. Dan memang itu macam-macam niatnya tuh, ya. Ada yang nawaitu toharota, ya. Ada juga yang niatnya nawaitu raf al hadasil asgor, ya. Ada juga nawaitul wudu'a lis sholah, gitu. Nah, lalu dia apa? Setelah berwudu maka dia sempurnakan wudunya. Sempurna ya sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Basuhannya serba 3 kali. Ya bukan wudunya kayak kecebong asal-asalan. Nah, disempurnain serba 3 kali. Nah, kemudian summa masa ila sholatil maktubati, kemudian dia berjalan pergi ke sholat yang diwajibkan. Fasollaha ma'an nasi, maka dia mengerjakan sholat bersama manusia. Atau ma'al jamaati, atau bersama jamaah. Au fil masjidi, atau di dalam masjid yang memang di situ berjamaah. Ghafarallahu lahu dzunubahu, niscaya Allah akan mengampuni untuknya dosa-dosanya. Jadi ini bisa menjadi penghapus dosa. Intaha walakinnahu yustaratu fil imamil muqtadi bihi papis sholati ayyakuna min ahli sunnati. Meskipun dalam sholat dianjurkan oleh ya Rasulullah, begitu juga Sayyidi Syekh, karena melaksanakan ya sunnah Rasul dalam berjamaah, akan tetapinya kata beliau disyaratkan pada imam yang diikuti, ya imam yang diikuti. Nah itu di dalam sholatnya bagaimana? Ayyakuna min ahli sunnati ghaira muttasimin bibid'atin au piskin. Jadi syaratnya si imam yang kita bakal ikutin, gitu kan, di dalam berjamaah. Nah itu syaratnya apa? Bahwa dia terbilang daripada ahli sunnah, orang sunni, gitu kan, bukan paham yang lain. Sebab sama dengan kita kan, ahli sunnah. Nah selain orang yang ahli sunnah wal jamaah, ghaira muttasimin bibid'atin au piskin, ya, yang tidak ya ditandai dengan perbuatan bid'ah, yang mana imamnya ini tidak berbuat bid'ah. Bid'ah itu ya yang sesat, misalnya
habis sholat mabok gitu kan, habis sholat main judi, ntar sholat lagi jadi imam. Berarti perbuatannya bid'ah tuh. Ya ntar juga sholat diampunin gitu kan, padahal habis mabok, habis judi kan, sholat lagi jadi imam lagi. Cuman untungnya apa? Bacaannya bagus doang. Nah berarti ditandai wah dia ini ya pekerjaannya bid'ah, maksiat. Au piskin atau fasik. Ya fasiknya bagaimana? Ya sholatnya ya cuman seminggu sekali, ya seminggu sekali, atau sholatnya maghrib doang gitu kan. Maghrib doang, johor kagak, asar kagak, maghrib berjamaah mau jadi imam lagi. Berarti kan dia fasik, durhaka. Nah itu juga menjadi perhatian kita tuh ya, jangan kita terpesona dengan suaranya bagus. Perasaan tadi gue lihat dia imam ini lagi nongkrong, lagi main gaple nih, ya kasih tanda deh. Wah, giliran imam deh gue nggak mau deh, karena di situ ada perbuatan bid'ah, ya, sesat. Ya, dan juga ya sholatnya nggak full, ya. Cuman maghrib doang, karena maghrib dilihat orang gitu kan. Kemudian selain itu wa alla yakuna mubghidon li syekhi radhiyallahu an, dan bahwa dia ini tidak membenci kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, tidak membenci pada orang-orang thariqah, ya khususnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Li'annahu hina izin, karena pada waktu itu dengan bencinya, nah berarti dia munkiru li karomatil auliyai, menjadi orang yang mengingkari karomahnya para wali. Jadi orang ini terbilang yang mengingkari karomah para wali. Dia mengatakan saya nggak percaya ada wali, ada karomah, ya gitu kan, namanya mengingkari. Dan udah pasti terselip di hatinya nggak suka ya sama pemimpin thariqah. Fayakuna min ghairi ahli sunnatil ladzina hum awwalul musaddiqina biha, maka jadilah orang itu ya daripada bukan orang ahli sunnah, yang mereka itu adalah ya orang-orang yang awalnya ya membenarkan. Jadi mereka ini bukan daripada ahli sunnah. Ahli sunnah itu orang yang membenarkan ya adanya adanya para wali, kemudian ada karomah. Nah kalau yang yang benci dengan wali-wali, dia dianggap ya bukan orang yang membenarkan, bahkan yang mengingkari. Ya jadi kalau kita mau berjamaah juga jangan dilihat suaranya, lihat-lihat, wah ini kayaknya pahamnya beda nih. Kalau ceritain wali udah pasti ya dia ingkar. Mendingan sholat sendiri gitu kan. Nah itu yang dipesan nama ya Sayyidi Syekh. Kalau seperti Imam Pasugi, wah akur nih, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian asalisu, syarat yang ketiga, ayati bil basmalati pijami sholawati, bahwa dia mendatangkan dengan bismillah pada semua sholat-sholat, di mana dalam sholatnya Fatihahnya kedengeran, bismillahnya kedengeran, bismillahnya. Kalau langsung alhamdulillah, wah berarti ya aliran karimiyah tuh. Karimiyah. Jadi wah ada bismillah nih kan. Nah itu yajharu biha fil faridotil jahriyati, dijaharkan ya dengan bismillah pada sholat-sholat fardu yang jahar. Misalnya maghrib, isya, subuh itu yang jahar.
Bismillahnya dibaca di saat baca Fatihah. Kemudian Ar-Rabi'u yang keempat, ayat ma'inna fir ruku'i wasujudi biqadri qaulihi subhana rabbiyal azimi salasan. Yang keempat, ya dia sholatnya ini tumak ninah di dalam ruku dan di dalam sujud. Tumak ninah artinya diem, ya nggak bergerak. Nah dalam diemnya dia membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Kalau seperti belum diam udah baca belum terhitung. Misalnya lagi ruku nih kan, goyang-goyang subhanallah, belum diam namanya. Kalau diam pas itu. Jadi nunggu diam, di saat itu dia baca. Bit tartili dengan tartil bacanya, ya sebutannya ada subhana rabbiyal azimi. Waqad marral kalamu ala hadzaini syartaini fil babi tsani min hadzal kitabi. Dan sesungguhnya telah lalu perkataan mengenai 2 syarat ini pada bab yang kedua daripada kitab ini. Wasyuruti salasatil akhirati karena yu'akadu alaiha sayyiduna radhiyallahu an goyatat ta'kid. Dan syarat yang ketiga yang terakhir ini, nah itu sangat dikuatkan oleh Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Ya sangat dikuatkan. Al-khamisu dan yang kelima, ayat tahajjada walau birok ataini.